Kamu pernah mendengar istilah kekaisaran tempat matahari tidak pernah tenggelam? Istilah itu ditunjukkan untuk kerajaan Inggris yang memiliki wilayah kekuasaan di hampir semua belahan dunia. Sehingga matahari selalu menyinari setidaknya satu wilayahnya. Saat ini, kerajaan Inggris terdiri dari wilayah Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Penjelasan lebih lengkap mengenai perbedaan penyebutan nama kerajaan Inggris bisa kamu lihat di video geografa yang ini ya. Walaupun kerajaan Inggris memiliki luas jauh lebih kecil dari Pulau Sumatera, namun kerajaan ini pada tahun 1920 mencakup 35,5 juta kilometer persegi atau 24% dari luas daratan bumi. Negara mana sajakah yang pernah dikuasainya? Yuk, simak ulasan geografa berikut ini. Kerajaan Inggris telah melebarkan wilayah kekuasaannya ke hampir setiap sudut dunia. Padahal, wilayah kerajaan Inggris sendiri cukup kecil dan terletak jauh dari banyak wilayah yang diperintahnya. Namun, kerajaan Inggris berhasil mewujudkan kerajaan terbesar dalam sejarah. Kerajaan Inggris pada puncaknya menguasai lebih dari seperempat populasi dunia. Selain melakukan eksploitasi ekonomi, penjajahan juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Inggris menjajah dalam dua cara. Pertama, kolonialisme pemukim, di mana Inggris menetap dan akhirnya mengambil alih penduduk asli seperti di Amerika. Kedua, kolonialisme ekonomi, di mana mereka tidak mengambil alih penduduk asli, tetapi menggunakan sumber daya dan tenaga mereka untuk memperkaya tanah air kerajaan. Seperti di India dan Afrika, di sana mereka mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja asli. Koloni Inggris pertama didirikan di Amerika Utara, yang kemudian diperluas ke Kepulauan Karibia, Afrika, Asia, dan Pasifik. National Geographic Society mencatat bahwa seperempat populasi dunia, sekitar 458 juta orang, hidup di bawah kerajaan Inggris pada masa puncak kekaisaran tahun 1922. Kita mulai dengan negara tetangga kerajaan Inggris, sekaligus sang mantan yang dulunya membentuk kerajaan Inggris, yakni Republik Irlandia. Irlandia diperintah kerajaan Inggris sejak abad ke-13. Irlandia bagian selatan, mayoritas mereka menganut Katolik, sedangkan tetangganya yang berada di utara menganut Protestan. Irlandia Selatan berjuang melepaskan diri dari dominasi Inggris selama beberapa ratus tahun ke depan. Situasi Irlandia berubah secara dramatis pada awal abad ke-20. Pada tahun 1919, Republik Irlandia diproklamasikan oleh Sinn Féin, sebuah partai nasionalis Irlandia. Untuk menghadapi perang saudara di Irlandia, Inggris membagi pulau itu pada tahun 1920 dengan parlemen terpisah di timur laut yang didominasi Protestan dan sebagian besar Katolik di selatan dan barat laut. Namun, kaum Republikan menentang formula tersebut. Dan pada tahun 1922, negara bebas Irlandia dibentuk. Irlandia Utara menarik diri dan menerima pemerintahan sendiri di dalam kerajaan Inggris. Negara bebas Irlandia pada tahun 1937 mengganti namanya menjadi Negara Eire atau Irlandia. Pada tahun 1949, Irlandia menjadi republik dan meninggalkan persemakmuran Inggris. Sekarang kita bergeser ke bawah menuju India.
Wilayah yang meliputi India dan Pakistan, serta Bangladesh berada di bawah kekuasaan Inggris dari tahun 1858 hingga 1947 dengan nama British Raj. Semuanya dimulai pada tahun 1600-an, ketika Inggris pertama kali mendirikan perusahaan India Timur untuk membawa sutra, rempah-rempah, teh, dan garam dari India ke seluruh Eropa. Perusahaan menjalin hubungan yang saling menguntungkan bagi Inggris dan penduduk di seluruh anak benua India. Dengan demikian, kehadiran ini berkembang menjadi lebih dari sekedar perdagangan. Kemudian, dari tahun 1750-an hingga 1947, Inggris menguasai anak benua India. Setelah Perang Dunia II, Inggris kehilangan banyak kekayaan dan otoritasnya, yang menyebabkan anak benua India diberikan kemerdekaan dengan melakukan partisi, yang terdiri dari Pakistan dan India. Akibat partisi yang semrawut dari kerajaan Inggris, terjadilah perang saudara antara India-Pakistan berkali-kali untuk merebutkan batas wilayah negaranya. Dari konflik tersebut, juga melahirkan Bangladesh pada tahun 1971. Penjelasan lebih lengkap bisa kamu lihat di video geografa yang ini ya. Dari India, kita bergeser ke Hong Kong. Selama Perang Candu pertama antara Cina dan Inggris pada tahun 1839, Cina untuk sementara waktu menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Inggris berdasarkan Konvensi Chuenpi 1841. Pada tahun 1898, garis pemisah modern antara Cina daratan dan Hong Kong pun didirikan. Inggris memerintah Hong Kong dengan perjanjian bahwa kekaisaran akan mengembalikan Hong Kong ke Cina 99 tahun setelah penandatanganan kesepakatan, yakni dari tahun 1898 hingga 1997. Dan benar saja, Hong Kong memang dikembalikan ke Cina. Selanjutnya, kita menyeberang ke benua Afrika mulai tahun 1870. Kerajaan Inggris menguasai banyak negara di Afrika. Semua tempat ini dikuasai Inggris untuk akses ke barang-barang seperti karet, garam, emas, gading, dan hasil alam lainnya. Oleh karena itu, wilayah Ghana modern diberi nama Pantai Emas selama penjajahannya. Melalui pembelian dan invasi, Inggris mendirikan kekuasaan atas bekas kerajaan yang mendiami wilayah ini. Seperti tipikal investasi kolonial, kekaisaran menempatkan infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit yang menyebabkan pemuda yang menjanjikan secara akademis di Pantai Emas direkrut belajar di Inggris. Di Afrika, kerajaan utama yang menentang pemerintahan Inggris adalah Ashanti, yang memulai beberapa perang dari tahun 1822 hingga kemerdekaan mereka hilang pada tahun 1900. Menjelang tahun 1940-an, keinginan untuk merdeka di negara-negara Afrika semakin meningkat. Para pemimpin yang telah dididik dalam sistem sekolah Inggris mencari solusi tanpa kekerasan dan diplomatik. Dan pada tahun 1957, Ghana lahir. Sebaliknya, salah satu koloni Inggris terakhir di Afrika yang memperoleh kemerdekaannya adalah Zimbabwe pada tahun 1980. Beralih ke benua Amerika Utara. Baik Kanada maupun Amerika Serikat memiliki wilayah di dalamnya yang dulunya merupakan koloni Inggris. Saat ini, Amerika Serikat tidak diatur oleh Inggris dan Kanada adalah negara berdaulat, tetapi monarki konstitusional dengan Raja Charles III sebagai kepala negara. Kerajaan Inggris memerintah Amerika Utara di tempat yang sekarang disebut Kanada, dimulai sekitar tahun 1800-an akhir. Kanada merdeka pada tahun 1867.
Di tempat yang sekarang menjadi Amerika Serikat bagian timur, 13 koloni Inggris didirikan selama abad ke-17 dan ke-18, yakni Provinsi Teluk Massachusetts, New Hampshire, Kepulauan Rhode, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina Utara, Carolina Selatan, Georgia, dan Connecticut. Perang kemerdekaan Amerika juga dikenal sebagai Perang Revolusi, dimulai pada tahun 1775. Kemudian, Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris pada 4 Juli 1776. Namun, pemerintah Inggris baru mengakui kemerdekaan Amerika pada tahun 1783 dengan Perjanjian Paris. Untuk wilayah bekas jajahan Inggris, lebih lengkapnya perhatikan peta ini. Protektorat Aden merdeka tahun 1967. British Mesir Sudan merdeka tahun 1956. Bahama merdeka tahun 1973. Bahrain merdeka tahun 1971. Bangladesh merdeka dari Pakistan tahun 1971. Barbados merdeka tahun 1966. Lesotho merdeka tahun 1966. Botswana tahun 1966. Bermuda tahun 1995. Brunei tahun 1984. Kamerun Inggris tahun 1961. Kenya tahun 1963. Uganda tahun 1962. Mesir tahun 1922. Guyana tahun 1966. Belize tahun 1981. India tahun 1947. Malaya tahun 1957. Kepulauan Solomon tahun 1978. Somaliland tahun 1960. Myanmar tahun 1948. Sri Lanka tahun 1948. Nigeria tahun 1960. Fiji tahun 1970. Siprus tahun 1960. Yordania tahun 1946. Gambia tahun 1965. Kiribati dan Tuvalu tahun 1978. Ghana tahun 1957. Helgoland merdeka tahun 1890. Hong Kong 1997. Kepulauan Ionia tahun 1830. Irlandia tahun 1921. Antigua dan Barbuda tahun 1981.
Jamaika tahun 1962, Kepulauan Cook tahun 1965, Sarawak tahun 1963, sekarang menjadi negara bagian Malaysia. Malta tahun 1964, Irak tahun 1932, Palestina tahun 1948, Mosquito Coast tahun 1860, sekarang bagian dari Nicaragua dan Honduras. Oman tahun 1951, Nauru tahun 1968, Vanuatu tahun 1906, Niue tahun 1974, Zambia tahun 1964, Malawi tahun 1964, Pakistan tahun 1947, Qatar tahun 1868, Kuwait tahun 1961, Sierra Leone tahun 1961, Singapura tahun 1963, Australia tahun 1901, Selandia Baru tahun 1907, Afrika Selatan tahun 1931, Afrika Barat Daya tahun 1931, Swaziland tahun 1968, Zimbabwe tahun 1980, Tanzania tahun 1961, wilayah Nugini tahun 1975, Kanada tahun 1867, Amerika Serikat tahun 1776, Kepulauan Windward tahun 1979, Kepulauan Leeward tahun 1983. Saat ini, Kerajaan Inggris memiliki 14 wilayah seberang laut, yakni wilayah yang walaupun bukan merupakan bagian dari Kerajaan Inggris, tetapi berada dalam yuridiksinya. Wilayah-wilayah tersebut adalah sisa imperium jajahan yang belum mendapatkan kemerdekaan atau telah memilih untuk tetap berada di bawah kerajaan Inggris. Seperti Anguilla, teritori Antartika Britania, Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan dan Sandwich Selatan, Montserrat, Kepulauan Pitcairn, teritori Samudra Hindia Britania, Saint Helena Asuncion dan Tristan da Cunha, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin Britania Raya, dan area pangkalan Akrotiri dan Dekelia. Selain wilayah seberang laut, Kerajaan Inggris juga memiliki 14 anggota alam persemakmuran, yakni negara-negara yang menjadikan Ratu atau Raja Inggris sebagai kepala negara, seperti Antigua dan Barbuda, Australia, Selandia Baru,
Bahama, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu. Ke-14 kawasan itu memiliki bentuk negara monarki, dengan raja atau ratu Inggris sebagai kepala negara secara simbolis. Di samping itu ada juga negara-negara bekas jajahan Inggris yang masuk dalam anggota negara persemakmuran. Dilansir dari situs The Commonwealth, jumlah anggota persemakmuran saat ini adalah 56 negara merdeka. Benar-benar luas kan Geolovers, wilayah kekuasaan kerajaan Inggris dulu. Jadi jangan heran jika warisan konstitusional, hukum, bahasa, dan budaya dari kerajaan Inggris tersebar luas ke seluruh penjuru dunia.